Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Ilanggang nga buti bumahet na mga adir ya. Ulong walay. Cabalo ngamil mahe. Wala may abali. Longolan. Jamal beta asali mo wala matatataw beto mo wala molo ya de tahu. Tonte mo ya buti utatalua. Emang mo batali puasa ubute por elemento talua di. Jama batali puasa bo pahalya membatali. Ah? Bo pahalya membatali. Anu wati lo tersinggung, pata wati ja ikhlas sih. Ngala akal japar capol wow. Diwali buti. Apalagi jatuh radio buti harap pulingol jatuh radio buti. Radio. Memang oleh Ustadz alam berarti makanya itu oleh Ustadz berarti hal-hal yang bisa membatalkan berarti olorian pahala puasa. Iya, ucapan bisa membatalkan. Sering-sering berarti walaupun Allah hemo walaupun tahu berarti keseleo iya, walau kesalahan dalam berbahasa tanggul ya. Kesalahan dalam pengucapan. Ustadz ya. Ya tak wali mali mama tu dalam lah jatan bo ilo dunggal PSBB poli. Kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadolo Ustaz. Tima mikli Ustaz. Pas. Sudah suhuruta. Cerita kalau poli. Ini Ustaz betia ngendikan saya mau asal bicara. Dia pemakai mulai headset betul Ustaz. Headset tanggul Ustaz. Ya earphone. Ya earphone. Iya. Oke. Padak mai ini. Ini Ustaz. Saya ini bahel satu kalimat bola lerian mau batali pahala puasa uti kalau memilih lakulio di wati japar cek Ustaz. Ustaz nanang Masaudi tah bolo anu penjelasan saya baru mau yakin. Walal puasa beheli ngol puluh. Bubutal hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa hati-hati. Mau butol itu jam ngolah. Jam ngolah Ustaz. Iya, yang penting dalam rangka untuk menemukan kebenaran. Oh. Ya, jadi tergantung tujuannya apa. Ya memang ya puasa ini kalau kita anggap hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, susah. Jadi itu hanya puasa yang tingkatan paling rendah. Namanya puasa awam. Kalau kita coba beri urutan tingkatan puasa itu. Puasa awam. Puasa awam itu ya puasa meninggalkan makan dan minum. Karena antara itu puasa Ramadan dia puasa awam apa? Awam, wolo tinggal kategori. Oh, tingkatan derajat puasa. Ada yang puasa khusus. Ada yang dia lebih bagus dari itu lagi. Khawasul khawas. Ya, khususnya khusus. Ya. Ini kita barangkali umat Islam ini sebagian besar masih sebatas meninggalkan makan dan minum, tapi belum mempuasakan mata, lidahnya, tangannya, pikirannya, hatinya. Telinga. Itu maksudnya Ustaz puasa awam itu. Puasa awam itu yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya dibolehkan. Ya, tapi dia tinggalkan. Nah itu kalau orang ingin puasanya lebih berkualitas, ada perkara yang sebenarnya boleh, tapi dia tidak mau berlebih-lebihan. Jadi tidak hanya sekedar dia bersabar menahan lapar dan dahaga, tapi dia membatasi dirinya dalam perkara-perkara yang sebenarnya dibolehkan. Nah, sebenarnya makan dan minum juga kan dibolehkan ya? Dibolehkan Ustaz. Dibolehkan, tapi kan ini dalam rangka melatih diri kita untuk sebenarnya hakikatnya adalah ada perkara yang sebenarnya boleh kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ya, tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi perkara-perkara lain pun pada hakikatnya kalau itu sudah berlebihan sebaiknya ditinggalkan. Termasuk terlalu banyak bicara. Karena jadi apa uti? Iya, itu alhamdulillah Ustaz paham. Ustaz buti engti beheli lot hula amat tawati atora dia polima lo iya uman manat nama dilatih rian aku mah do yang ilang gangumu. Patah perlu ada tuh yang bisa lamanya tanggung sombongnya lo Ustaz. So bisa lo mau tersinggung di itu. Iya, jadi tidak juga disebut dengan puasa bicara. Ya, karena berbicara itu juga kan bagian daripada aktivitas normal manusia. Ya, cuma memang Rasulullah menyorot secara khusus bagaimana model ucapan itu yang tidak boleh dilakukan. Bahkan bisa modelnya Ustaz. Iya, modelnya kira-kira segi 4 atau segi 3. Ustaz. Iya. Model itu mah 19 episode di lapangan. Jadi ada ucapan-ucapan khusus. Intinya memang berbicara itu dibenarkan.
Ya. Hati-hati, kita kan di beberapa episode yang lalu sudah bahas ada satu hal yang harus kita puasakan, yaitu mata. Ya, kalau mata ini kan biasanya lebih banyak kelemahannya pada laki-laki. Iya. Ya. Benar Ustaz. Jadi hisabnya akan berat pada laki-laki kalau soal mata. Dia main on. Tapi kan sudah selesai ya bahasannya. Ya, main apa tuh itu? Ada yang memang secara khusus disorot, terutama tuh ibu-ibu ya. Belum apa ya. Ya botol mau ngolek Ustaz lo. Ya. Oleh Mama Leo Ustaz. Sebenarnya yang paling berat pada seorang wanita kelak nanti dihisab itu adalah lisannya. Ucapan maksudnya. Perkataan. Ya, karena tidak dikontrol, akhirnya apa? Dia jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari ucapan-ucapan itu. Sebenarnya kan kepleset terpeleset kata ya. Bahkan ada yang tidak terpeleset. Memang sengaja ya, menjadi perbuatan yang dia senangi. Mau watak delio istilah timah watak delio itu Ustaz. Ya, banyak hati-hati. Sebenarnya pelili Ustaz sebenarnya yang diminta. Hati-hati ya menggunakan lisan ini karena dia tidak bertulang. Ya, kita sebenarnya dia bisa membawa kita ke surga, boleh juga dia bisa membawa kita ke neraka. Hanya gara-gara perkataan yang selalu dia ucapkan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan syariat. Sebenarnya dalam Al-Quran itu kan sudah banyak Allah mengarahkan kita untuk mengontrol pembicaraan kita agar termasuk dalam qaulan kariman, qaulan balighan, qaulan syadidan, macam-macam, banyak sekali perkataan-perkataan baik itu. Perkataan yang bagus itu adalah perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan yang hanya akan merusak perasaan seseorang, mengajak berbuat maksiat, ya, apalagi digunakan untuk selalu berdusta. Bola maputi para politisi ya. Biasa tuh kampanye hemolele janji kalau saya akan jadi maka akan jadi begini saya. Kalau saya akan terpilih, saya akan bikin jembatan. Bol wali sama Pak dia Allah Taala di atas dia dutullah. Saya akan bikin dengan dutulahnya Mai limpah teh bulan ya we. Umal taala dia orang mau janji teh opatnya betul mai bulan itu. Itu lisan. Itu satu contoh ya. Jadi siapapun orangnya ya tidak boleh dia berkata yang dia maksudkan untuk mendustai orang. Perbuatan dusta, perkataan dusta itu jatuh dalam perbuatan haram. Ya, apalagi banyak janji-janji yang sebenarnya dia tidak tepati, tapi dia niatkan untuk berdusta. Jatuhlah dia dalam ciri orang munafik. Ayatul munafiki salah satunya dari 3 tanda orang munafik itu adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata dia berbohong. Tahu latih abalio. Tapi bukan tikadaba tambal berbohong kan. Yang bisa berbohong itu dikecualikan hanya 2 orang saja. Bisa juga berbohong. Iya. Yang pertama panglima perang, orang yang terjun di medan perang untuk membohongi musuh sebagai siasat. Yang kedua taktik istilahnya. Iya, taktik. Boleh berbohong dalam perang. Ya. Yang kedua siapa yang boleh berbohong? Tidak tahu Ustaz. Iya, suami kepada istrinya. Tapi itu ada Ustaz. Dia potap mai lamia teh wala Ustaz pakai Ustaz putih. Dia bawa lu hembel lamia latihan. Berarti mah kerja li apa uti ya? Makara-karanya Ustaz di pama amali. Nah, yang suami berbohong kepada istri itu emosi penjelasnya lah uti dia. Harus audit karena jangan sampai ini dimanfaatkan oleh suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Baru kan misalnya melop hutulate, polemin Ustaz Nanang itu. Ternyata bukan seperti itu, maka harus dijelaskan Ustaz. Jadi bohong yang dimaksud, yang dibolehkan itu, ditolerir dalam syariat itu adalah kebohongan yang insya Allah bisa menambah rasa cinta. Ya, misalnya mau lele I love you to lima itu. Apalagi jatuh tuh. Sepernale. Karena anu mau jujur dia apa? Mali musibah tuh. Sebenarnya tilau ya berarti mau yang nanti lele dibohongi. Iya botino mak bolodi buti po makem kain. Ingok itu. Itu apa pakai busana warna kuning toitato atau warna hijau di bawah. Aduh, gak. Gagak uti gagak. Berbohong tapi menggembirakan. Itu menambah perasaan. Jamel langsung pola mak los panduk peti.
Spanduk naon-naon. Warna hijau, warna ungu tidak apa. Umpul-umpul. Tidak boleh jujur. Tidak boleh jujur. Harus ada pengakalan. Harus dikontrol itu ya. Nama delo tidak boleh Ustaz omong kan delo misalnya. Puasa boleh begitu. Delo Nabi itu kan sering membuat istrinya gembira. Wahai yang kemerah-merahan. Humairah. Kan kepada Aisyah. Ya. Bahkan kata berapa nanti Ustaz jelaskan untuk itu alma beti sila dia melo uala beti lo makanan. Rezeki. Tapi sedikit misalnya sedikit asin ya toh. Patak langsung dia bilang, oh gagal. Bagus masakannya. Besok masak lagi. Enggak masakan lemo pengitap mayon. Padahal itu jujur tidak boleh. Padahal mau panggil anak kan, gagal. Sebagitu. Padahal mau panggil, justru berbohong tapi justru tidak menyakiti perasaan istri. Untuk menyenangkan hati istri. Kalau yang lema, lombu ilangi mang pai watingi. Itu caranya Ustaz berbohong yang. Tapi jangan sampai ini melampaui batas juga ya, dimanfaatkan ya. Misalnya tipe itu keluar daerah. Ya, perjalanan dinas. Hindu 5 itu Madetono Politi perjalanan dinas padahal mau menato 02. Malah di alasan di perjalanan dinas uti. Bomaile loto betut maaf. Tidak artinya kalau seandainya ada yang begitu langsung olop-olop di rumah puhuto itu. Tidak halalnya jujur. Itu boleh jujur. Itu boleh berbohong bukan mendapatkan, bukan dibolehkan boleh itu. Apalagi 02 ilegal kan? Badar itu. Ya ada sepengetahuan li 01. Topo tala ya ote. Paling apa bele. Jadi tidak membatalkan puasa Ustaz. Tidak. Tapi pada umumnya seharusnya di bulan Ramadan. Yang mana tidak membatalkan puasa 02 NT ya? Dila. Ilang ada beri polom berbohong menyenangkan perasaan istri. Berbohong menyenangkan perasaan istri. Insya Allah itu justru menambah kemesraan. Itu caranya Ustaz. Iya. Kalau masalah salah coba main latih di po istri Ustaz. Makanya ini kan persiapan. Mah belajar yo maman. Artinya persiapan mau putus ulang poli kan. Hati Allah timah itu hati. Insya Allah dila Ustaz. Makanya dong belajar mah hati betul Ustaz. Tapi pada umumnya sebaiknya memang ini menjadi satu bentuk latihan kita ya di bulan Ramadan ini untuk melatih tingkat kejujuran kita ya. Gitu karena orang yang tidak kan sekarang ini kejujuran itu langka. Di mana-mana orang menjadikan perbuatan bohong ini seperti sudah lazim ya. Sudah lumrah gitu. Ya, apalagi sekarang dengan banyaknya fasilitas media, teknologi, internet. Hampir setiap hari ada berita bohong. Atau hoax ya. Ya, jadi hati-hati juga orang-orang yang sering broadcast ya, sembarang membroadcast padahal di dalamnya ada kebohongan. Jadi itu kebohongan. Misalnya saya pernah sering dapat itu. Sebarkan ini ke 100 orang teman, insya Allah akan datang rezeki. Atau kalau tidak akan datang musibah. Tunggu saja. Akhirnya begitu Ustaz. Makanya latihan emang mah pegawai lo kantor itu mengoli. Nah ini menyebarkan hoax juga di media sosial juga termasuk Ustaz. Termasuk itu adalah perbuatan dusta. Jadi sebaiknya dihindari. Ya jadi saring dulu sebelum sharing. Saring dulu apakah kedustaan ada di situ atau tidak ya. Jangan sampai ini apalagi di WA ini banyak sekali ya. Mau tahu Ustaz masuk mai Ustaz. Ada di saring dulu. Apalagi ada berita broadcast kalau Anda kirim ini ke 100 orang dapat pulsa 200.000 atau 30 GB. Itu langsung di-share. Kasihan padahal itu adalah kebohongan. Lagi oleh selama Ramadan oleh gratis. Jadi banyak sekali modus-modus kebohongan ya. Dan Rasulullah tegas sekali mengatakan malam yada qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur? Apa qaulaz zur? Yaitu adalah perkataan dusta. Sekarang perkataan ini kan ditransformasi ke dalam bentuk media sosial ya. Walaupun tidak diucapkan tapi dia diketik kan. Itu sama dengan ucapan yang transformasi dalam bentuk teks saja kan. Tapi biasanya Ustaz kalau ada misalnya niat berbohong. Kalau yang secara lisan kan memang mama tolip tiut yang berdustain. Kalau misalnya di media sosial kan dia atali bukti utiti
jatuh atau mana berarti pokoknya dia sekedar share saja. Bagikan. Ya, jadi berarti dia apa? Lalai. Lalai. Ya? Orang-orang lalai itu Ustaz ya. Dia lalai menyebarkan satu berita yang dia tidak tabayun. Padahal dalam Al-Qur'an fatabayyanu, ada perintah untuk meng-cross check. Itu perintah dalam Al-Qur'an. Klarifikasi. Ya. Jadi kalau ada orang yang membawa berita kita tidak tahu dia itu orang beriman, orang yang tidak soleh, orang yang kita ragukan kejujurannya, sebaiknya di cross check. Saya juga sudah mulai membiasakan seperti itu ya. Ada berita-berita masuk ke saya dari sumbernya, ini sumbernya siapa ya. Kalau jelas ya, dari hati-hati menyebarkan berita. Baru tadi saya dapat berita dalam bentuk suara ya. Terkait dengan ada ucapan seseorang terkait dengan masjid. Tapi ada nada provokasinya juga. Jadi harus diklarifikasi dulu. Klarifikasi dulu ya. Jangan sampai ini kan hanya upaya untuk memprovokasi suasana. Baru langsung emosi kan. Iya. Jadi qaul zur itu ya ada 4 sebenarnya ya. Ini yang pertama tadi perkataan dusta. Dan ini bisa merusak pahala, batal pahala kita. Aduh. Jadi apa gunanya puasa? Ya tidak ada. Apa kata Nabi? Malam yada qaulaz zur. Falaisa lillahi hajatun. Maka Allah tidak butuh lagi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh lagi kamu itu meninggalkan makan dan minum. Mari hidup para di dua pahala baru puasa sampai dia mulai buka puasa tapi tidak ada pahala. Iya, tapi dia tetap wajib kan, tidak boleh makan dan minum, tetap wajib puasa. Tapi sampai dia buka puasa, nilai pahalanya Allah tidak berikan apapun padanya. Dengan dusta tadi itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang puasa kamin shaim laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga. Ya. Berarti berlari kosong Ustaz ya. Iya, lari kosong ya. Percuma. Majano angkutan kota atau lari kosong. Yang pertama itu pertama. Yang kedua Ustaz. Nah, ada yang menganggap tadi kita di awal kan mengatakan sebagian orang menganggap ya bahwa puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Padahal kata Nabi tidak. Laisa syam, tidak dikatakan puasa minal akli wasyarab, dari makan dan minum. Tetapi ya puasa itu kata Nabi ya, asyam innamas syam ya minal lagwi warrafath. Nah, ini di sini dua bentuk ucapan ada disebut di sini. Tadi yang pertama qaulaz zur, ucapan pertama, perkataan yang mengandung dusta, termasuk juga itu hoax tadi. Yang kedua ya, itu adalah lagun. Ya, lagun itu apa? Terlalu banyak apa? Bluffing. Oh, cuap-cuap. Ya, pokoknya cerita ngalur ngidul. Ya, duduk di warkop pokoknya cerita macam-macam. Hamba boleh mohua bulo istilahnya. Mohua butrusi, ya. Mohua beta cuap-cuap bola hamba pol bisa nanti. Padahal cucupa. Perselamatanya kok. Iya, kalau jadi sesuatu itu kalau kita ingin ucapkan, ya, pikirkan manfaatnya apa. Iya. Ya. Yang kedua, pikirkan ada resiko atau tidak. Ketika ini ucapan keluar. Iya. Sekarang kan banyak orang mulutmu harimaumu. Ucapan dia menjadi harimau buat dia. Mau menyerang karena tidak ada filter tadi. Nah, jadi tidak boleh terlalu sering banyak ngomong yang tidak ada maknanya sama sekali. Maknanya. Kalau sampai jadi harimau untuk kita. Bagaimana dengan basa-basi? Bagaimana Ustaz? Ya, ketika bertemu dengan teman. Misalnya hotel duga abadinggo Ustaz. Iya, basa-basi kalau tidak berlebihan tidak apa. Menanyakan kabar ya, menanyakan itu adalah basa-basi yang sesungguhnya dianjurkan juga kan. Basa-basi yang bermanfaat. Bermanfaat yang memang. Tapi kalau ceritanya sudah macam-macam tidak ada manfaatnya, apalagi menyerempet pada perbuatan keadaan seseorang, maka ini jatuh kepada jenis perkataan yang ketiga. Kalau ini adalah lagun yang tidak ada maknanya, maka dia bisa jatuh, nanti khawatirnya jatuh pada namanya ghibah. Paling sering kan topik pembicaraan itu ya kalau bukan pengalaman ya cerita tentang orang lain. Saya dari sini. Dia cuma mau cerita keadaan di situ, tapi tiba-tiba bercerita tentang keburukan orang itu. Itu ghibah. Ya, ghibah. Jadi satu fakta yang buruk ya, yang kalau diketahui oleh orang tersebut kita ceritakan, dia pasti akan marah. Dia pasti merasa tidak senang, dia merasa terganggu, terusik dengan ucapan kita. Kalau itu tidak betul, maka itu adalah fitnah. Dusta ya. Dusta. Masuk ke qaulaz zur. Iya, tentang pribadi seseorang ya. Kita kemudian lekatkan kepada dia perkataan yang tidak benar untuk menjelek-jelekan dia. Masuk pada qaulaz zur. Ya, perkataan dusta.
Ya kalau itu tidak ada makna sama sekali, dia jatuh pada lagun. Kalau itu keburukan yang nyata pada seseorang, maka itu pada gibah. Lalu yang sebelum gibah itu Ustadz bilang basa-basi boleh. Tapi kalau basa-basi sudah menjurus ke gibah, itu tidak boleh. Biasanya kan topik-topik di warkop itu kalau kita lagi sedang di warkop misalnya ya. Cuma sekarang kan warkop lagi pada tutup Ustadz. Ya. Orang kalau ketemu di situ biasanya kan ada urusan bisnis. Ya. Orang kalau di situ biasanya ya cerita misalnya urusan kantor, ada pertemuan teman-teman kantor, ada komunitas, ada yang sekedar bertemu silaturahim saja karena lama tidak bertemu misalnya, dia tanya kabar dan sebagainya bagaimana, itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau semua ucapannya sama sekali tidak ada nilai dan hanya merugikan waktu, tenaga dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik. Lebih angkat aja mak, jangan. Lebih baik dia isi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ucapan-ucapan yang baik. Yang baik. Ya, ucapan yang baik itu kan banyak, termasuk juga adalah bacaan Al-Qur'an. Saya waktu tipe Ustadz bilang tadi itu basa-basi. Kebetulan orang tiap nunggal basi tiap basa-basa. Tibasi kalau karajaton itu. Itu di balakama bele basa-basa tibasi itu. Basa-basa beto tidak berbobot beto apa yang diucapkan. Jadi tadi yang bahulio betia dusta. Dusta berkata. Kemudian walaupun yang kedua lagun. Ya, bicara tanpa makna, tanpa arti ya. Patah mode huma ode gibah, jangan sampai. Jangan sampai jatuh ke gibah. Dan yang keempat itu adalah rafas. Boleh itu. Jadi rafas ini sudah disebutkan oleh Nabi ya. Ini juga bisa merusak puasa juga. Pahalanya bisa hangus kita ya. Asyamu junnah kata Nabi, puasa itu adalah perisai. Ya fala yarfuth, maka kamu jangan melakukan perkataan jorok. Biasanya rafat ini kan bentuk diarahkan kepada sesuatu yang menyenangkan laki-laki terhadap perempuan. Ya, gitu. Jadi hal-hal yang berbau porno ya. Hal-hal yang menyenangkan berbicara tentang masalah syahwat gitu. Jadi ya apalagi sudah melakukan ya, berkata saja jenis perkataan rafat saja itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Apalagi sudah melakukan. Jadi ya hal-hal yang biasanya laki-laki ya kalau sudah berkumpul sudah topiknya sudah soal perempuan, maka masuklah di situ ucapan-ucapan rafat. Biasanya apa Ustadz bahulnya tinggalnya bawa sekedar kekaguman. DP rambut itu gagah. Pak mulai dari situ pertama ada ini itu DP mulai mama itu Ustaz. Itu sudah membahas seperti itu kan mulai masuk ode dari ucapan lagun menuju ke rafat. Misalnya ya kalau sudah bicara topiknya sudah bicara perempuan memuji kecantikannya, sudah menyerempet lagi ke perempuan yang lain dan seterusnya ya dan seterusnya. Makanya sebelum lebih ke yang lebih mendalam lagi, jangan sampai memulai mengawali dari benar. Memang termasuk juga yang menikmati, yang mendengarkan. Itu tali abali harus paling tidak menular uti. Apalagi itu bawa sekedar menghubut tahu itu. Itu kan memancing terus ikan. Kata Nabi kalau ada orang yang yang tukang ngumpet di hadapan kita ada yang mencoba membuat pahala puasa kita terancam, maka kata Nabi dianjurkan oleh Rasulullah ini shaim. Sesungguhnya aku lagi puasa, hanya sekedar mengingatkan saja puasa uti. Puasa uti ingatkan dia. Jadi madelo terian nanti pola toli aba pilopo ya Ustadz tidak boleh asal-asal berbicara lagi. Cuma kan saya tidak terlalu langsung di Ustadz ini kan di cross check dulu, klarifikasi dulu. Ya. Jadi itu sama dengan kontrol ya. Jadi teman itu insya Allah menjadi kontrol buat apa yang kita bicarakan. Saya klarifikasi bukan pada Ustadz, dari Ustadz. Karena mau untuk aku lihat ini lu jangan percaya. Memang malah bila abadi kau di Ustadz mo. Jangan ada tabang tinggal. Jadi intinya Ustadz, bagaimana kita menghindari empat hal ini dari dusta. Jadi pikirkan sesuatu manfaat, ada hal yang bermanfaat dalam pembicaraan kita itu. Artinya dalam suatu pertemuan itu kalau di dalamnya ada zikir, ada sholawat Nabi, ada pujian kepada Allah, meninggikan nama Allah. Ini adalah majelis-majelis pembicaraan yang insya Allah mendapatkan keberkahan. Amin. Dan pahala puasa tidak akan
berkurang. Bukan berkurang, maka bertambah malah bertambah. Kalau kita melakukan yang hal-hal 4 hal tadi, berarti pahala puasa akan hilang. Iya. Jadi sebaiknya kita berupaya di bulan Ramadan ini untuk sedapat mungkin ya, di antara waktu yang ada itu kita sudah menyusun satu program amal yang insya Allah itu bisa kita ikuti dengan konsisten. Selain ibadah-ibadah yang wajib, maka waktu-waktu yang kosong itu yang biasanya membuat kita terjerumus dalam pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya itu kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi itu Rian, makanya setelah klarifikasi dengan Ustadz Nanang Mas Saudi, baru anak percaya. Dusta, lagun dangdut, lagun, kalimat berbicara tanpa makna. Itu patah mame yang ketiga. Ketika nanti Ustadz, ketiga itu rafas, gibah, jatuh pada gibah, molo ia tahu dan lain sebagainya. Patama ada fitnah dan lain sebagainya. Patama rafat. Bicara porno. Bicara yang pokoknya yang membuat orang jorok ya. Pokoknya jorok. Itu ini membatalkan pahala puasa. Iya. Apalagi sudah nonton ya. Itu apa? Pemilihan Ustaz. Lo kalau kabilati puasa Saudi mau. Maksudnya mau nonton itu tahina owa. Nah, itu memang karena ada wati Allah lo satgas. Apalagi mau bawa ini itu uja pakai kain itu. Mau sapila lalu kan dia bawa. Tapi kalau kebetulan lewat di depan kita, itu rezeki itu. Tapi itu untuk mata Ustaz. Kan menghindari jangan tangan pertama itu rezeki. Yang kan misalnya pertama astagfirullah. Itu rezeki. Palingkan saja. Langsung ingat ada puasa. Gak ada itu. Karena aku taman saling mengingatkan. Rian, puasa. Zaman ini milih hemat atau apa? Itu tidak boleh. Jadi kalau kita lihat yang cantik-cantik di jalan, kebetulan lagi keluar rumah, itu rezeki semua itu di jalan itu. Kalau ada yang tidak pakai hijab, ada yang cantik-cantik, kinclong putih, seksi. Tapi yang kebetulan Ustadz, jangan cari-cari. Memang sudah niat dari rumah otak tahu li abah teh molinda udah buat abah dah tato dalalatet. Oke Ustaz, terima kasih banyak ini. 4 hal ini polima lo tak pelamia tiap pol ilmu buat engon dia. Terima kasih banyak. Wow, alhamdulillah Rian sudah jelas klarifikasi. Tabayun betul penting. Tabayanu. Maka cross check. Dito Ban sebagai seorang teman saling mengingatkan. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Oke. Insya Allah kita jumpa lagi ya. Di kayak Ramadan selanjutnya. Monggo tetap mau lah karena ini konsepnya betul radio ingin tiba-tiba ya. Alhamdulillah amnya tiap menghintu saya tiap adingo Terian Rantang sama Ustadz Nanang Mas Saudi di Bingkai Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.